Sebetulnya jadi salah satunya saja. Sudah bisnis kemana-mana tetap miskin juga. Ya sudah, dengan cara mengayakkan hati, jadilah Isa menjadi pelayan. Nah itu, pelayan Tuhan. Betul enggak? Kalau kita sudah jadi pelayan Tuhan, gimana hebatnya? Ada orang yang pernah bekerja sebagai juru masaknya gubernur, iklannya di mana-mana. Dabi teh kapungkur teh pernah didambal di mana? Di gubernur. Bangga. Alangkah indahnya kalau kita semua menjadi juru masaknya Allah. Memasakkan makanan untuk orang-orang yang butuh pertolongan Allah. Menjadi pelayan-pelayan Allah. Indah. Nah, baru berikutnya, kalau seseorang itu sudah bisa tidak mencampur adukan lagi cahaya dengan kegelapan, sudah terbebas dari situ, maka dia akan menjadi yang tadi itu. Ayat 84, 85, 86. Dan lihat ayat 87. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Jadi inilah pentingnya kita berinvestasi menjadi orang baik hari ini. Karena ketika kita menjadi orang baik hari ini, ternyata kebaikan kita itu akan mewabah kepada generasi kita, keturunan kita, saudara-saudara kita. Kita bisa membaikkan lebih banyak orang lagi dengan kebaikan kita. Dan kami telah memilih mereka, ya, menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Wa hadainahum ila syiratim mustaqim. Ayat berikutnya, zalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jangan sampai kita sudah di puncak, sudah melewati ujian-ujian, lalu akhir dari kehidupan kita masuk lagi ke tempat yang rendah seperti ini. Maka Allah katakan, ulaikal ladzina atainahumul kitab wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, yang kedua hikmah, yang ketiga kenabian. Jadi siapapun bisa mendapatkan 3, kitab, hikmah, dan kenabian. Jika orang-orang itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Jadi Allah serahkan kitab, hikmah, dan nubuwah itu kepada si A, tapi ingkar, dicabut dari si A, diberikan kepada si B, karena ternyata si B itu tidak mengingkarinya. Jadi jangan sampai amanah yang sudah Allah titipkan kepada kita diambil lagi karena kita berkhianat, dan Allah titipkan kepada yang lain yang mau menjaga itu amanah. Teruskan, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka kata Allah apa? Fabihudahu muqtadi. Ikutilah petunjuk mereka. Nah, itulah namanya syafaat. Jadi syafaat itu bukan diberikan nanti oleh Rasulullah karena kita jadi penitia mauludan, tapi syafaat itu diberikan sekarang dari para penerus tugas kerasulan yang mewarisi ilmunya Rasul. Kalau sekarang kita dapat ilmunya Rasul, itu namanya dapat syafaat. Ya, ketika nanti Rasul juga akan tahu umatnya itu bercahaya seperti bulan purnama. Makanya ada hadis yang mengatakan 3 ciri umatnya Rasul. 1, kitab amalnya diberikan dari sebelah kanan.
Sekarang, nggak usah nanti. Kanan itu artinya ruhani, kiri itu jasmani. Jadi dia sudah melihat kitab amal dari alam ruhaniyahnya. Yang kedua, ya, di wajahnya ada bekas ruku dan sujud. Ya, bukan hitam wajahnya, tapi nampak menjadi kearifan, kebijakan, cinta dan kasih. Dan yang ketiga, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Jadi nanti bagaimana kita dapat syafaat? Kalau ketika Rasulullah lihat kita burem, gitu. Nah, orang-orang yang meyakini syafaat itu nanti tidak berupaya mendapatkan cahayanya sekarang, ya ketika nanti, ya Rasul, saya panitia maulud tiap tahun. Terus siapa ente? Kok nggak ada cirinya? Ya, burem. Jadi belum tentu panitia maulid itu dapat ilmunya Nabi. Dan belum tentu yang tidak panitia maulid tidak dapat ilmunya Nabi. Ya, yang panitia aja belum tentu, apalagi yang tidak panitia, kan gitu. Sarwa wae. Nah, itulah ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi kalau mau mengikuti petunjuk harus orang-orang yang sudah diberi petunjuk. Ini perintah dari Allah. Jadi kalau mau mengikuti petunjuk seseorang, tentu saja harus dari orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Ini kalau mau minta diantar ke Jakarta, tanya dulu orang itu pernah nggak ke Jakarta, gitu. Ternyata orang itu baru sekali ke Jakarta, itu pun baru sampai Pondok Gede. Ah, itu belum tahu Jakarta itu. Pondok Gede itu Jawa Barat. Begitu dia oh iya, pokoknya ini nih. Ya, ini. Pokoknya dari Jalan Sudirman, ini ke sini. Oh, ceritanya luar biasa. Hati-hati dulu. Belum tentu. Coba dulu sekali. Kita bawa dia ke sana. Oh, ternyata lancar. Berikutnya insya Allah. Coba dulu. Gitu, coba dulu, ya. Terus, makanya jangan buru-buru menilai. Dia tuh belum pernah ke Jakarta, nggak akan kelihatan kalau nggak pernah dicoba. Coba dulu, suruh ngendarain mobil. Nah, ternyata bisa, kan gitu. Sampai gang-gang sempitnya aja tahu, gitu. Nah, inilah Quran itu banyak gang-gang sempitnya, lika-likunya. Kalau salah kita bisa salah jalan. Kalau kita belum mengalaminya. Oke, teruskan. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan untuk segala umat. Jadi seorang penunjuk jalan itu tidak pernah minta upah. Ya. Jangan pernah berpikir kalau Bapak Ibu mengeluarkan uang itu karena sang penunjuk jalan meminta upah. Itu urusan dunia saja. Ya, sudah sewajarnya. Ya, kalau hukum sebab akibat itu, ya, hukum sebab akibat itu, ya ada sebab ada akibat. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sebenarnya kita sedang belajar menghargai diri kita sendiri. Makanya di dalam Quran dikatakan, ketika kamu hendak melakukan pembicaraan dengan Rasul yang bersifat khusus, maka hendaklah kamu bersedekah. Baik, kita teruskan. Nah, maka di sini dikatakan inna huwa illa zikra lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan untuk segala umat. Az-zikra itu nama lain untuk Al-Quran secara syariat. Nah, jadi itulah fase selanjutnya ketika seseorang sudah melewati fase ini wajah itu dan selanjutnya, maka dia memasuki fase kehidupan nyata. Dan di situ mudah-mudahan dia memperoleh 3 hal. Yang pertama kitab, yang kedua hikmah, yang ketiga adalah kenabian. Shadaqallahul adzim. Terima kasih
atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.